Masalah alhamdulillah ini komunikasi dan manusia kawan-kawan sekalian kembali lagi bersama kami di kami berdua. Kawan-kawan sekalian bahwa pekerja itu adalah pekerja untuk keluarganya dan ditakutkan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di tengah-tengah kita ini sudah ada teman-teman kita dari PT Selera Interjaya. Nah, yang terjadi kondisinya sekarang mereka ter-PHK. Di sini ada teman-teman pengurus dan teman-teman dan kawan ketua dalam hal ini Pak Nova dan Pak Andi Plak sebentar akan memaparkan kronologis dan harapan-harapan kawan-kawan dulu terkait kasus yang terjadi di PT Selera Interjaya atau biasa kita sebut Dunkin Donuts kawan-kawanku. Nah, hari ini kayaknya kita tidak makan donuts ya karena kita lagi pemogokan. Kalau saya mau tanya organisasi kita bahwa dan kenapa sampai teman-teman melakukan pemogokan? Mungkin bisa diceritakan terkait saya mewakili teman-teman yang lain dari PT Selera Interjaya di mana akan menjelaskan kenapa terjadi seperti ini ya. Jadi kita sudah ini sudah hari keempat. Kita mulai untuk demonstrasi itu mulai hari Jumat, Sabtu sampai hari ini. Dasar kita melakukan mogok ini yaitu adanya PHK di teman-teman kami yang bekerja di bandara orang. Jadi mereka di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Alasan perusahaan karena bandara tutup. Tapi kami kan merasa bahwa yang 7 orang itu juga bukan cuma karyawan bandara, tapi semua karyawan kontrak-kontrak yang lain. Sedangkan kontrak yang lain itu masih ada sampai sekarang. MP, Saluddin, Veteran itu masih ada. tidak tahu artinya kita teman-teman. Ya, iya Bu. Jadi batas dasar PHK itu kami bersolidaritas untuk menanyakan ke pihak manajemen alasannya dan kenapa bisa di PHK sudah. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan dan tidak ada kesepakatan. Jadi kami melalui serikat sudah masuk ke manajemen sampai bicara sama perusahaan, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Tidak ada kesepakatan juga di kami. Akhirnya sampai hari ini kita masih berdua. Ternyata berimbas kepada semua jadi kita bersurat untuk setelah tidak adanya terjadi kesepakatan, kita bersurat ke Disnaker dan ke pihak yang lain untuk melakukan mogok kerja. Dan mungkin ini dilindungi undang-undang sesuai dengan aturan Disnaker yang mungkin Pak. Nah, jadi setelah kita melakukan mogok kerja selama 2 hari, hari Sabtu kita kembali ke manajemen untuk menanyakan apakah sudah ada mungkin sudah ada berita-berita apa yang dengan ini respon perusahaan. Tetapi responnya itu ya kita sudah ketemu, dia bilang perusahaan tutup. Tanpa alasan yang jelas, mereka bilang perusahaan tutup tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi setelah kami mendengarkan itu, maka kami serahkan semuanya kembali ke serikat apa tindakan kita. Karena kami kan sampai hal itu kita sudah mau masuk kerja kembali, tapi ternyata perusahaan tutup. Ya, tidak bukan masalah kita sebagai pekerja, karena kita mau bekerja bisa dilakukan penutupan. Ya.
informasinya dan sangat berarti untuk kawan-kawan Sulawesi Selatan, khususnya di Magelang Dulu di Makassar. Kami kembali kepada Pak Ketua PPDN, Ketua Umum PPDN, Pak kawan-kawan mungkin bisa ditambahkan atau mungkin harapan-harapan kawan ketua ini terkait tuntutan teman-teman yang sekarang melakukan pembobolan di depan kantor Kantin Aksi yang sekarang di Depok. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tetap semangat kawan-kawan. Keburu, keburu. Jadi kami sampaikan kepada kami di sini, kawan kawan-kawan, karyawan PT Selegara Interjaya terkait dengan berbicara tentang dengan adanya PHK yang dilakukan terhadap seorang pekerja yang menurut kami itu merupakan PHK sepihak. Jadi kawan-kawan, dalam hal ini melakukan sebuah solidaritas ada PHK yang dilakukan oleh manajemen Selegara Interjaya itu sendiri. Kemarin memang kami sudah berbicara terkait pekerja yang dilakukan oleh kawan. Batas waktu yang kami masukkan itu kurang lebih 2 hari untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk solidaritas berbicara penolakan PHK yang dilakukan oleh manajemen terhadap orang pekerja yang dilakukan. Namun pada hari Sabtu sesuai dengan batas waktu kawan-kawan melakukan mogok kerja, kami masuk menghadap kami minta menyampaikan bahwasanya kawan-kawan akan kembali bekerja pada hari Ahad kembali Minggu sesuai dengan Bapak menyampaikan itu. Tapi nyatanya mereka melakukan atau menyampaikan kepada kami bahwasanya mereka melakukan penutupan besar secara permanen. Nah, ini kan yang menurut kami sebagai bentuk intimidasi atau diskriminasi terhadap kawan-kawan bekerja. Kami sampaikan bahwasanya anggota kami yang ada di Selegara Interjaya dari kurang lebih 39 orang pekerja, anggota kami kurang lebih 36 orang pekerja yang berserikat. Jadi kami anggap apa yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah bentuk intimidasi terhadap anggota kami berbicara tidak pasti atau mereka berbicara anti serikat. Makanya hari ini ketika kita ada putusan yang disampaikan oleh manajemen PT Selegara Interjaya, maka kami akan tetap melakukan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kami akan bertahan sampai ada putusan yang diambil oleh manajemen Selegara Interjaya itu sekalian. Apakah kawan-kawan yang ikut atau pengusaha yang lembur, ya kan? Kami melihat sampai sejauh mana pengusaha mau bertahan untuk melakukan penutupan sana. Yang jelas kami sudah menyampaikan bahwasanya kawan-kawan ingin kembali bekerja, tapi ternyata pengusaha melakukan penutupan perusahaan secara permanen tanpa ada pemberitahuan dari awal atau terhadap pekerja yang ada di Selegara Interjaya itu sendiri. Harapan kami kepada pengusaha, ayo kita kembali membuka ruang-ruang perundingan. Bagaimana persoalan ini bisa terselesaikan? Kalau berbicara PHK, kami pikir itu persoalan yang simpel. Kita melihatkan masih banyak kantor yang ada di Makassar, ada di MP, ada di Sanuting, ada di Petarani. Kan bisa kawan-kawan kami ditarik. 2 orang mungkin di Petarani, 2 orang mungkin di MP, atau 2 orang juga ada di Sanuting, sehingga semua mencukupi. Sehingga kami melihat persoalan ini bisa diselesaikan, tapi dasar perusahaan memang mau melakukan PHK terhadap anggota kami. Jadi kami tetap bertahan sampai apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan kami berbicara penolakan PHK secara terbiak itu akan dipenuhi oleh manajemen Selegara Interjaya itu sendiri. Dan berikutnya mungkin kami akan melakukan penjuratan terkait dengan plastik yang dilakukan oleh perusahaan PT Selegara Interjaya itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ketua atas informasi yang sudah kami tanyakan, dan semoga apa yang disampaikan tadi pengurus PUA dan pimpinan ketua PPDN itu menjadi referensi untuk kita sebagai pekerja dalam melakukan sebuah tindakan. Dan setelah kami mewawancara, luar biasa sekali semangat kawan-kawan pekerja dalam menuntut apa yang menjadi haknya. Terima kasih dan semangat betul kawan-kawan. Tetap semangat. Semoga apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan di PT dan Pindanes serta Selegara Interjaya ini kemudian dapat terpenuhi dengan harapan-harapan yang disampaikan tadi oleh Ketua, bahwa mari kita sama-sama membuka ruang untuk berdiskusi untuk kemudian menyelesaikan suatu perkara dengan duduk bersama, dan tidak harus dengan ngomong begini. Saya rasa itu dapat memberikan solusi-solusi terbaik. Jadi cukup sekian liputan kami dari Kami Ada Kami Berjuang.
Hidup buruh yang tertindas atau bangkit berlawan. Hidup buruh. Hidup!